Belum pernah sebelumnya dalam sejarah panjang bumi, nasib semua makhluk hidup di dalamnya ditentukan oleh satu spesies saja, kita manusia. Sejak hidupnya dimulai 4,6 miliar tahun lalu, bumi telah melahirkan dan memberikan kiamat bagi bermacam spesies. Deretan keajaiban alam diikuti deretan bencana. Deretan keajaiban itu antara lain adalah munculnya makhluk bersel satu, lahirnya fotosintesis, evolusi makhluk multiseluler, munculnya banyak kingdom, jutaan spesies lahir, serangga, krustasea, ikan, amfibi, reptil raksasa, mamalia, hingga akhirnya gens Homo yang menjadi nenek moyang spesies kita, Sapiens, lahir 2,5 juta tahun yang lalu. Tetapi semua itu diikuti dengan oksigen holocaust, letusan gunung supervulkanik, meteor jatuh, kepunahan massal pertama, kedua, ketiga, zaman es, pemanasan global, zaman es mencair, kepunahan massal keempat, kelima, hingga akhirnya Homo sapiens. Peradaban sapien hanya dalam usianya yang baru sekitar 12.000 tahun ini, kemudian sudah bertanggung jawab untuk kiamatnya banyak sekali spesies. Orang kota menganggap hutan itu bukan kulkas gitu, mungkin kayak supermarket yang harus dijarah gitu. Alam merupakan objek yang terus-menerus dieksploitasi manusia pada saat sekarang ini, dipergunakan manusia. Kita merusak alam. Alam marah nggak sama kita? Yang rugi siapa jika alam rusak? Ya kita sendiri gitu kan. Dan banyak binatang yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dari perburuan manusia yang tidak bertanggung jawab. Pembalakan liar di mana-mana yang terjadi pun tidak dapat dibendung lagi. Pencemaran tanah dan air sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan. Polusi udara sudah tidak disadari bahwa di dalamnya terdapat kandungan toksin yang membahayakan. Jadi menurut saya itu semua tergantung dari manusianya lagi gitu kan. Ya, jadi menanggapi bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi seperti banjir, seharusnya kita sebagai masyarakat, baik itu masyarakat yang ada di pegunungan maupun masyarakat yang ada di perkotaan, harus lebih sadar, menyadari dan saling menyadarkan bahwasanya betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Karena memang ketika masyarakat di pegunungan membuang sampah ke sungai, dampaknya tidak langsung terasa oleh masyarakat pegunungan itu sendiri. Akan tetapi, sampah akan menumpuk di hilir dan mengakibatkan banjir di perkotaan. Nah, begitupun untuk masyarakat perkotaan yang mungkin harus lebih menjaga lagi kebersihan lingkungan di sekitarnya maupun lebih peka lagi terhadap sampah-sampah yang ada di sekitarnya agar hal-hal tersebut seperti banjir dan bencana alam lainnya tidak mudah terjadi. 70% persoalan air itu terdampaknya dari limbah domestik. Mungkin orang bakal berpikir, wah ini sungai ada limbah industri nih, padahal sebagian besarnya itu dari limbah rumah tangga. Peradaban manusia sudah menghantarkan spesies-spesies lain menuju kepunahan 1000 kali lebih cepat dibandingkan proses alaminya. Sekarang kalau kita lihat dari sisi alam, adanya manusia itu hukuman nggak buat mereka?
Hakikat sesungguhnya dari pandemi ini adalah bukti bahwa energi kolektif itu benar-benar ada. Bumi itu menyimpan sebuah misteri yang sangat dalam yang perlu kita kaji sebagai makhluk yang menempati bumi ini. Karena menurut saya bumi itu memang tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup, tetapi bumi itu hidup, dan itulah yang harus kita ketahui bahwa bumi itu hidup. Dan mereka yang merusak alam, bukan mereka tidak tahu tentang alam, tetapi mereka itu tahu tentang alam, tapi tidak tahu efek yang dia lakukan itu. Akhirnya ada jeda untuk manusia berhenti melahirkan cinta bagi sesama. Alam merupakan objek yang terus-menerus dieksploitasi manusia pada saat sekarang ini. Dipergunakan manusia, kita merusak alam. Alam marah nggak sama kita? Orang kota menganggap hutan itu bukan kulkas gitu. Mungkin kayak supermarket yang harus dijarah gitu. Ya, jadi menanggapi bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi seperti banjir, seharusnya kita sebagai masyarakat, baik itu masyarakat yang ada di pegunungan maupun masyarakat yang ada di perkotaan, harus lebih sadar 70% persoalan air itu terdampaknya dari limbah domestik. Mungkin orang bakal berpikir, wah ini sungai ada limbah industri nih. Padahal sebagian besarnya itu dari limbah rumah tangga. Mereka yang merusak alam, bukan mereka tidak tahu tentang alam, tapi mereka itu tidak tahu apa efek dari yang mereka lakukan. Hakikat sesungguhnya dari pandemi ini adalah bukti bahwa energi kolektif itu benar-benar ada. Manusia memainkan bumi dengan seenaknya.
Tidak. Kenapa bisa anjing? Ya, jadi menanggapi bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi, Kerusakan lingkungan hidup tersebut hendaknya bukan dipahami sebagai